Mari kita simak feeling Jokowi. Feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Feeling. Ya kalau feeling gue sih emang ijazah lu palsu. Saya masuk di Fakultas Kehutanan UGM tahun 1980 dan itu bersama dengan Pak Joko Widodo. Itu juga satu angkatan dengan saya, masuk di tahun 1980. Kalau saya itu nomor mahasiswanya 1696, kalau Pak Joko Widodo kalau nggak salah 1681, jadi duluan beliau ya. GWS lah buat lo semua yang masih berpikir bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Lo semua sakit bro. Lihat kemarin reuni, ceming kan lo? Diem kan lo? Lihat tuh kemarin, pas reuni, temennya Pak Jokowi ini jenius. Bahkan ada temennya Pak Jokowi yang hafal nomor induk mahasiswanya Pak Jokowi. Bayangin, segitu cintanya mereka kepada Pak Jokowi. Setelah 40 tahun lulus, mereka masih hafal NIM-nya Pak Jokowi. Kalau orang kayak gue mah otak udang. Sebulan lulus gue juga lupa tuh sama NIM gue. Jangankan NIM temen gue, NIM gue aja sebulan gue lupa. Ini 40 tahun setelah lulus, dia masih hafal NIM temennya. Itulah, kalau memang lulusan UGM asli, pasti jenius. Lu yang ngata-ngatain Pak Jokowi. Lu siapa bos? Ngaca dulu, slebel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kasus dugaan ijazah palsu Jokowi ya, yang sampai sekarang pun belum berakhir. Bahkan Jokowi menambah masalah baru di mana menuduh salah satu dari partai yang berkoalisi dengan Prabowo adalah dalang dari ijazah palsu ya. Jadi statement Jokowi ada orang besar ya, aktor intelektual di balik dugaan ijazah palsu ini. Sehingga sampai sekarang pun kita lihat tidak berakhir, bahkan Jokowi malah membuat reuni dan berkumpul dengan teman-teman Fakultas UGM tahun 1980. Jadi banyak netizen di sosial media, bahkan dari Roy Suryo pun mengatakan masyarakat tidak perlu ya menunjukkan bahwa Jokowi itu reuni merupakan alumni UGM, tetapi masyarakat butuh pengakuan mana ijazahnya. Tunjukkan ijazahnya ya di depan umum. Itulah ya pernyataan dari Roy Suryo dan Rismon Sianipar ya. Sebagai orang UGM, saya sangat tertawa karena saya juga monitor beberapa WA grup ya, Kagama, kemudian WA grup kampus-kampus, ditertawakan itu. Reuni itu satu, biasanya diselenggarakan mendekati atau bahkan sudah dies. Ini tiba-tiba mendadak di awal tahun ajaran, perguruan tiba-tiba reuni. Ini enggak lazim. Reuni kok hanya diikuti oleh beberapa gelintir saja orang. Itu bukan reuni. Kemudian apa yang menarik ya, reuni itu menggunakan kaos. Misalnya kalau saya di kampus itu ya, kalau ada reuni ya misalnya kami bangga pakai kaos ini misalnya ya, keluarga alumni gitu kan. Dan bahkan yang disebut alumni itu adalah sebenarnya Kagama itu sudah merevisi ya. Jadi harusnya kalau dia pernah di UGM ya, tidak usah lulus pun, DO pun, dia layak disebut alumni karena di pasal 9 di ADART Kagama itu sudah pernah direvisi 2005. Artinya gini, itu sama sekali tidak merubah persepsi, bahkan semakin menunjukkan, apalagi dia datang di reuni itu yang katanya reuni ya, reunian itu ya, dan kemudian tidak berani memakai baju biru ya, seragam dengan para yang lain, kan malah nyolok, malah dia seolah-olah masih seperti pejabat. Ini orang pos-pos sindrom datang ke reuni-reunian dan dia tidak datang di acara inti. Acara inti reuni itu apa? Foto bareng, misalnya waktu itu harusnya ada di depan kampus kehutanan atau depan Balairung ya, atau bahkan ke Wanagama, hutan tempat itu, dan itu reuninya ada di situ. Dia cuma datang sebentar ya di sebuah acara yang itu hanya ada di kamu, nggak ada nilainya sama sekali, dan makin memperburuk ya citranya, justru makin memperkuat masyarakat. Lihat, saya nggak bohong, lihat komentar di berbagai WA grup ya yang ada di Kagama di bawah-bawahnya, dan komentar di berbagai alumnus asli UGM lainnya mentertawakan reuni itu. Pak Jokowi ini curhat aja kerjaannya ya, curhat sana sini, padahal dengan simpel itu ijazah yang dipakainya sebagai presiden itu loh, mencalonkan diri sebagai presiden, terutama ya 2014-2019 ya, itu hak konstitusional rakyat loh Pak Jokowi untuk melihat itu, karena Anda kan di kartu suara itu menggunakan insinyur Joko Widodo, kan begitu di kartu suara itu ya, berarti insinyurnya itu ada dong S1-nya yang Anda pakai itu di kartu suara itu, insinyur Joko Widodo, berarti ya Anda melampirkan fotokopi ijazah UGM atau apapun itu yang insinyur itu ya kepada
KPU pusat dan itu menjadi domain publik. Gitu. Tunjukkan kenapa hilang sekarang di KPU pusat. Di KPU di Solo juga hilang, di KPU di DKI juga hilang. Aduh, parah Pak Jokowi sudahlah menyerah aja lah Pak. Ya, Anda lulusan jurusan apapun nggak jelas, jurusan teknologi kayu pun, ya, itu nggak benar. Tidak pernah ada jurusan teknologi kayu di Fakultas Kehutanan. Ya, dalam website resmi Fakultas Kehutanan, ya, ada di situ sejarah Fakultas Kehutanan. Itu tidak pernah ada jurusan Fakultas Kehutanan itu. Seseorang kok bisa pernah kuliah, itu nggak mungkin itu jurusannya pun lupa, bahkan sampai dia hampir menutup mata, meninggal dunia ditanya gitu. Jurusanmu apa waktu kuliah dulu? Pasti dia hafal. Nah Anda menyebutkan jurusan, Anda lulusan jurusan itu, teknologi kayu, nggak pernah ada. Kan sudah kebangetan itu pembohongan publik yang Anda lakukan. Kalau Anda tidak melakukan pembohongan publik, khususnya pada saat mencalonkan diri sebagai presiden, pasti dengan enteng. Orang ini memang hak rakyat kok. Untuk dia, Anda peganglah ini dia. Karena hak kalian telah memilih saya sebagai presiden. Nah I have every obligation to show you my people gitu. And you have every right. Ya. Anda berhak untuk melihat ijazah saya dan saya berkewajiban untuk menunjukkan kepada Anda ijazah yang saya pakai sebagai calon presiden 2014-2019 kan begitu. Ya, tapi kalau ini curhat malah ya di mana? Curhatnya malah di kampus reuni, ya temu alumni itu tidak menandakan Anda lulus karena definisi alumni UGM sudah diubah oleh Ganjar Pranowo. Sehari saja kuliah di UGM mendapatkan nomor induk mahasiswa itu sudah dipandang sebagai alumni UGM. Ini ada postingan dari Dr. Tifa ya tentang Jokowi. Jadi Dr. Tifa menulis di akun X-nya, setiap hari blunder, setiap hari menambah musuh. Setidaknya sekarang sudah ada 4 klaster yang dijadikan musuh oleh Jokowi. 1. Megawati dan Partai Merah. Ya, di sini PDIP ya. 2. Para Jenderal Purnawirawan. Jadi Purnawirawan ini menjadi musuh Jokowi juga karena kemarin ya melayangkan surat ke DPR dan MPR untuk memakzulkan Gibran ya, anak tercintanya. Dan yang ketiga, 12 tokoh ijazah palsu yang dilaporkan oleh Jokowi. Jadi Jokowi ya melaporkan ada 12 orang ya ke Polda Metro Jaya dalam perkara dugaan ijazah palsu ini ya. Keempat, AHY dan Partai Demokrat. Nah, AHY dan Partai Demokrat ini menjadi musuh Jokowi yang keempat ya. Setelah ada pernyataan dari pemujanya atau Termul, ya Sylvester Matunina ya mengatakan ada di dalam koalisi pemerintah Prabowo ya. Jadi memakai atribut baju biru. Jadi masyarakat maupun netizen sudah bisa menebak yaitu AHY dan SBY. Padahal AHY sendiri sudah membantah itu tidak benar. Nah, menurut Dr. Tifa ya, sebentar lagi Jokowi akan menambah musuh. 5. IB, HRS, dan ormas-ormas Islam pembela 12 tokoh. Jadi menurut Dr. Tifa, Habib Rizik ini kemungkinan akan menjadi musuh Jokowi. Sebenarnya menurut netizen ya, Habib Rizik sebelum jauh dari permasalahan polemik ijazah palsu sudah menjadi musuh Jokowi ya. Dalam insiden yaitu meninggalnya 6 laskar FPI ya. Yang keenam, Partai Oreng Lalu. Nah, Partai Oreng Lalu ini yang dimaksud Dr. Tifa ini adalah partai baru yang dibentuk oleh Anies Baswedan adalah Gerakan Rakyat. Jadi ini kemungkinan juga ya ke depan akan menjadi musuh Jokowi. Yang ketujuh, Partai Hijau Lalu. Nah, Hijau Lalu ini kira-kira apa ya? Bisa Anda kasih komentar. Partai Hijau Lalu ini partai apa? Saya belum bisa menebak ya. Mungkin Anda bisa info di kolom komentar. Yang kedelapan, Partai Kuning. Nah, Partai Kuning ini yang mana? Kita belum bisa menebak yang mana ya. Mungkin Anda bisa juga menulis di kolom komentar kira-kira yang mana ini Partai Kuning. Ini yang akan ya, yang akan menambah musuh Jokowi ke depannya. Walaupun sebetulnya sejak Januari 2025 ketika HUT Gerindra Presiden Prabowo mendeklarasikan akan maju di Pilpres 2029. Sejak itu sebetulnya dia sudah memasukkan Presiden Prabowo dalam daftar musuhnya. Jadi menurut Dr. Tifa, setelah Presiden Prabowo kemarin Januari mendeklarasikan ya di dalam HUT Gerindra bahwa Presiden Prabowo akan maju di Pilpres 2029, kemungkinan menurut Dr. Tifa Prabowo juga akan menjadi musuhnya Jokowi karena kemungkinan akan bersaing dengan anaknya yaitu Gibran ya di Pilpres 2029 dan kemungkinan juga Prabowo ini tidak akan berpasangan lagi dengan Gibran. Maka 9, Presiden Prabowo dan Partai Gerindra. Jadi Dr. Tifa juga ya menganalisa
Presiden Prabowo dan Partai Gerindra ini bakal menjadi musuh Jokowi. Diprediksikan di Pilpres 2029 mendatang. Sedangkan dia tidak sadar ya, musuh sesungguhnya yang sudah menghampiri dan membayangi dan satu titik nanti akan menghancurkannya adalah kebenaran rakyat dan belatung. Jadi menurut Dr. Tifa, Jokowi ini tidak sadar padahal musuh yang sesungguhnya ya adalah rakyat, karena sekarang kita lihat ya, ijazahnya sudah diobok-obok oleh rakyat ya, termasuk di dalamnya Dr. Tifa, Roy Suryo, Rismond dan tim TPUA lainnya. Netizen juga memposting jejak digital Jokowi, jika saya berbuat curang Allah akan mengazab saya beserta para pendukung saya. Ini terkait yaitu konteksnya di saat Pilpres ya, nggak tahu ini tahun 2000 berapa. Jadi Jokowi pernah membuat statement dia akan bersumpah ya, jika dia berbuat curang maka dia akan diazab oleh Allah beserta pendukungnya. Kemungkinan jangan sampai ya, jangan sampai terjadi. Kalau sampai terjadi ini cukup mengerikan sekali. Coba kita baca ya beberapa komentar netizen atas tulisan Dr. Tifa ini. Ada komentar dari Minang Ternate. Sejarah mencatat dulu di negara Konoha pernah ada presiden berijazah palsu yang dijuluki tukang ngibul, tapi bisa menjabat sampai 2 periode karena kebodohan pemilu dan kecurangan pemilu. Nah, apa yang disampaikan oleh netizen ya, kalau seandainya ijazah Jokowi itu benar palsu, jadi artinya sejarah mencatat bahwa ada presiden Indonesia yang menjabat 2 periode ijazahnya palsu. Tetapi di sisi lain ya, baru saja yaitu Luhut Binsar Panjaitan mengatakan masih bahas ijazah, lebih penting kontribusi untuk negara. Jadi menurut Luhut Binsar Panjaitan, yaitu temannya Jokowi ya, sohibnya Jokowi, tidak penting itu ya membahas polemik dugaan ijazah palsu Jokowi. Lebih penting kontribusinya Jokowi untuk negara. Jadi walaupun seandainya nanti ya, misalnya pengadilan memutuskan bahwa ijazah Jokowi itu palsu, menurut Luhut itu tidak penting. Yang penting selama Jokowi menjadi presiden sudah berkontribusi buat negara ini. Jadi seorang Luhut Binsar Panjaitan, temannya Jokowi ya seorang mantan purnawirawan berstatement seperti ini. Jadi bagi dia nggak penting ijazah palsu ya. Yang penting dia bisa bekerja, bisa berkontribusi untuk negara, ya nggak apa-apa. Jadi netizen juga bisa mengatakan, jadi tidak penting juga anak-anaknya Luhut ya, sekolahnya tinggi-tinggi sampai ke Amerika, buat apa? Yang penting dia bisa berkontribusi untuk negara Indonesia, karena dianggap pendidikan itu tidak penting ya. Jadi inilah statement daripada Luhut Binsar Panjaitan ini akhirnya dikomentari oleh Deddy Sitorus yang merupakan kader PDIP Perjuangan. Coba kita lihat statementnya. Nah, Deddy Sitorus ya menulis di akun X-nya, Bapak enak bicara kontribusi pada negara, jabatan banyak, bisnis menggurita, dan keluarga dapat posisi enak semua. Rakyat biasa berkontribusi banyak Pak, dikejar-kejar petugas pajak untuk urusan masa lalu. Padahal sekarang semua pada susah. Coba sekali-sekali jadi rakyat biasa. Hiburannya ya cuma ijazah palsu karena beban hidup makin menggila, paham ya. Deddy Sitorus ya menanggapi statement Luhut Binsar Panjaitan. Ya dia memang enak ya, di era Jokowi dia mendapat posisi ya atau jabatan dari Jokowi hampir 21 jabatan. Jadi wajar kalau selama ini dia membahas ijazah Jokowi ya. Tidak masalah, buat apa ya, yang penting kontribusinya buat negara. Karena selama pemerintah Jokowi, Luhut Binsar Panjaitan ini cukup banyak menerima kontribusi dari pemerintah Jokowi. Fakta sekarang yang kita lihat rakyat Indonesia ya, tambah parah di era pemerintah Prabowo ya. Sudah parah di era pemerintah Jokowi, di era pemerintah Prabowo malah dipalakin ya oleh pemerintah. Apa-apa dipalakin, dipajakin. Yang lebih miris lagi, viral kemarin yaitu pemerintah akan memblokir rekening yang nganggur selama 3 bulan. Jadi pemerintah ini sudah pusing memikirkan bagaimana APBN defisit, akhirnya rakyat pun ya dipalakin pajaknya, seperti pembeli di e-commerce Shopee, TikTok itu bakal dipalakin ya. Jadi pemerintah melihat celah-celah mana yang bisa didapatkan ya untuk menutupi defisit APBN. Sedangkan Luhut ya mendapat posisi yang enak di pemerintah Jokowi sebelumnya, dan sekarang pun ya mendapat posisi enak setara menteri di pemerintah Prabowo. Perusahaannya begitu banyak. Jadi wajar kalau dia ngomong seperti itu. Nah, sekarang mahasiswa ya lagi melakukan aksi demonstrasi ya di Patung Kuda dengan tema Indonesia Cemas ya. Kemarin Prabowo mengeluarkan statement bahwa gerakan aksi demonstrasi Indonesia Gelap ditunggangi oleh koruptor. Sebelumnya ada statement ditunggangi oleh negara asing, oleh pihak asing. Tetapi
sekarang Prabowo berubah statementnya ditunggangi oleh koruptor. Padahal kita jelas lihat ya, mahasiswa bergerak sendiri, dan sekarang mahasiswa melakukan aksi demo ya di Patung Kuda kemarin Senin 28 Juli 2025. Jadi kata Prabowo kemarin demonya dibiayai oleh koruptor. Jadi di mana logikanya ya? Padahal mahasiswa melakukan aksi demonstrasi akibat kebijakan pemerintah yang ngawur. Jadi kita kembali ke permasalahan reuni Fakultas Kehutanan UGM tahun 1980-an yang dihadiri Jokowi kemarin ya. Jadi netizen ya memposting foto yaitu teman-teman Jokowi yang kemarin hadir di acara reuni Fakultas UGM Kehutanan. Di sini ya disebutkan kehabisan stok figur wartawan dadakan di rumah Jokowi ternyata alumni Kehutanan UGM juga toh. Jadi ada bapak yang pakai kacamata yang berdiri foto sama Jokowi ini ya, kita sering lihat ya keberadaan beliau. Jadi di sini ya disebutkan bahwa ini adalah wartawan dadakan yang juga ikut di dalam acara reuni UGM. Sehingga acara reuni UGM kemarin itu banyak mengundang kecurigaan masyarakat ya. Setelah pernyataan dari temannya Jokowi yaitu Mulyono alias Wakidi yang sekarang dianggap adalah calo terminal Tirto Nadi. Bapak ini sekarang yang pakai kacamata ini juga ya disorot oleh netizen karena dianggap kemarin figur-figur yang hadir di acara alumni UGM ini adalah karena kehabisan stok figuran, jadi pakai yang ada aja gitu. Dan ini benar-benar cukup memalukan ya. Jadi bapak ini sering kita lihat di sosial media, beliau sering mondar-mandir ya di rumah Jokowi di Solo. Nah ini menurut netizen apakah beliau juga ya alumni UGM sehingga harus hadir di acara reuni kemarin. Jadi netizen ya mengatakan beliau adalah seorang wartawan ya, wartawan dadakan. Baik ya, coba kita dengar ya beberapa komentar netizen di sosial media ya. Pikirannya nggak nyambung. Goblok. Ijazahnya tetap palsu. Skripsinya itu 99% palsu. Padahal acara reuni itu makin ketahuan bahwa kau Jokowi panik, panik. Panik kenapa, Pak? Santai kok dia, santai ketawa-tawa. Santai itu pura-pura tua dulu biar sinetron, seakan-akan bagus. Siapa? Lihat aja di fotonya itu, kita lihat foto ini. Ada yang ubanan, ada masa nggak satu umur semua. Ada loh, saya wartawan loh. Saya wartawan, saya udah lacak beberapa orang foto-foto itu. Ada di situ salah satu lulusan ITB satu. Saya tahu. Yang dekat dengan pejabat satu, hati-hati. Kedua, ada seorang pernah tambal ban. Ada di situ. Saya udah lacak semua. Jangan dikira kalian ini kalau saya Barreskrim, semua kalian dipoto ke reuni akan saya periksa satu-satu mana jasa kalian. Nah, itu. Di mana kau kayak Polda Metro Jaya. Enggak, Barreskrim lah, Polda Metro enggak dipercaya lagi. Oh, gila. Masa Polda Metro ini kesombongannya Jokowi ini bahwa saya bisa atur polisi semua. Itu kelihatan kok. Anda dipanggil di Polda ternyata Anda merasa sakit, berbohong kamu. Tapi kamu ada acara kongres. Tidak peduli usia Anda 50, 60, atau bahkan 70 tahun. Jika kondisi gagal jantung, acara kongres Teriak-teriak dia. Kocok. Nah, terus kedua, Nggak punya ijazah. Itu aja kau bawa-bawa. Aduh, Pak Jokowi sakit. Itu udah kau bohongin. Berarti kau betul-betul kau bisa atur polisi yang pintar itu jadi. Aduh gimana? Gue bilang goblok, nanti saya juga penghinaan. Tapi nanti udah turun atasan sampai ada ngomong bahwa target adalah 3 dokter Tiva, dokter Selsmont, dokter. Udah saya katakan kau bikin kayak si Gus Nur, ulama udah kau penjarakan, wartawan udah kau penjarakan. Mau kau penjarakan masyarakat orang-orang pintar ini. Orang ini bukan orang bego, dokternya dokter UGM semua. Wajar mereka ini protes karena menjelek-jelekan nama UGM. Jadi itu semua kalau saya Kapolda, urus Kapolda, Barreskrim lah. Saya ganti Kapolri ganti dulu. Saya panggil ini semua reuni foto ini semua. Saya periksa satu-satu. Berapa puluh orang nih? Saya periksa satu-satu. Tahun berapa UGM kau? Benar, hati-hati loh. Semua yang saksi-saksi yang foto itu semua akan bertanggung jawab. Kalian bisa diadu domba sama Jokowi. Makanya Pak Jokowi kamu tidak punya ijazah. Baik. Tadi sudah melakukan sedikit investigasi. Sudah, saya sudah investigasi. Jadi saya sudah ketemu sama pengelolaan terminal. Ya, saya itu punya akses kemana-mana karena maklum saya pernah menjadi anggota DPR termuda Surakarta 2 periode dan komisi saya adalah Komisi Kesejahteraan Rakyat, membidangi antara lain perburuan, tenaga kerja, pendidikan dan sebagainya. Nah, singkat kata, saya sudah ketemu dan yang bersangkutan namanya adalah Wakidi. Mulyono ya? Bukan ya. Dan profesinya apa itu? Profesinya kalau tiket ya, kalau tiket itu Madiun, Surabaya, Darjo gitu ya. Jadi para termul ini tolong ini beritanya disanggah ya. Ya, silakan kalian bantah. Aku ini wong Solo, lahir di Solo, menyelesaikan S1, S2, S3 di Solo, UNS 11 Maret, enggak usah didebat ijazahku asli ya. Teman-temannya asli juga. Teman-temannya asli semua ada semua dan teman saya kalau ditanya disertasi yang ngerti, tanya skrip. Nah, kembali ke tadi ya, bahwa menurut saya ketika seseorang di dalam posisi terpojok yang bernama Wakidi bukan Mulyono ya, yang ternyata Wakidi dia 5 tahun yang lalu itu adalah calo tiket terminal. Jadi calo tiket terminal ada yang
memang bagian dari BIS, tapi kalau dia ini bebas, jadi misalkan nganjuk carupan. Nah, kita tayang di 2 channel ya, 1 channel jurusan, bahkan kelas pun dia tidak ngerti, nggak ada kelas saat itu, nggak ada jurusan. Nah, tetapi kayaknya dia dididik untuk mengatakan pokoknya manajemen. Mungkin yang dimaksudkan itu apa namanya, bukan ekonomi manajemen atau manajemen ekonomi, tapi manajemen hasil hutan gitu ya. Tapi dia nggak hafal. Terus ada pertanyaan yang juga tidak bisa dijawab, itu pertanyaan apakah Bapak juga jurusan teknologi kayu? Wah, saya tidak tidak ada jurusan, tapi skripsi saya mengambil ekonomi manajemen. Jadi dari 2 cerita itu mengesankan dia itu soal ini menurut saya akan sampaikan kepada warga Solo. Ini pendapatmu apa ini kaitannya dengan Wakidi yang mengaku nama Mulyono, bilang kehutanan tapi tidak ada jurusan, bahkan skripsinya pun juga di manajemen ekonomi, ekonomi manajemen. Padahal sebenarnya dia masih bisa memakai manajemen. Ya satu angkatan dulu kan nggak ada kelas, jadi masuknya bareng tahun 80. Jurusannya apa dulu Pak? Dulu tidak ada jurusan. Kalau Pak Mulyono sendiri jurusannya apa? Saya Fakultas Kehutanan, cuma skripsinya saya ngambil bidang ekonomi manajemen. Jadi tidak ada jurusan, Fakultas Kehutanan. Jadi saya tegaskan tidak ada jurusan saat itu, cuma saat skripsinya ngambil apa? Kuliahnya kebanyakan. Ini loh Pak, kalau Bapak emang benar-benar pernah kuliah, Bapak pasti tahu kalau di setiap kampus itu ada beberapa fakultas. Ada fakultas kedokteran, ada fakultas keguruan, ada fakultas teknik, ada fakultas ekonomi, dan setiap fakultas itu punya jurusan masing-masing. Ini ada fakultas MIPA, ada jurusan elektronika dan instrumental, fisika, geofisika, ada kedokteran hewan juga jurusannya kedokteran hewan. Ada yang kedokteran, ada kedokteran mungkin yang umum, ada yang kedokteran gigi. Fakultas teknik juga fakultasnya teknik, tapi jurusannya ada teknik informatika, teknik industri, teknik sipil, teknik elektro, dan mungkin masih banyak teknik yang lain juga. Dan setiap kampus sampai fakultasnya, sampai jurusannya itu punya peraturan masing-masing. Dan rata-rata kalau mau ngambil skripsi, kalau emang dasar jurusannya dari fakultas kehutanan, itu ya harusnya berdasarkan dengan kehutanan. Apa yang dipelajari, apa yang jadi masalah yang diambil buat skripsi, itu juga berasal dari hutan juga, bukan ngambil dari ekonomi gitu. Masalahnya apa? Korelasinya apa? Ngambil masalah kayu dan harga jual kayu gitu. Ternyata kayu yang ini jenisnya bisa dijual dengan harga tinggi, bisa buat diekspor. Itu bisa jadi masalah juga dan bisa dijadiin skripsi. Ini nggak ada masalahnya. Dia masuk fakultas kehutanan, nggak ada jurusannya katanya, terus katanya ngambil skripsi ekonomi gitu. Sangat nggak nyambung, itu korelasinya di mana? Dari ekspresinya, dari cara dia ngomong tuh kayaknya bapak ini tuh emang dibayar deh. Ya nggak sih, menurut kalian gimana? Semuanya tuh settingan. Reuni ke-45 tahun angkatan 80 Fakultas Kehutanan UGM. Tunggu. Reuni tahun angkatan 80. Kalau angkatan itu berarti kan tahun masuk ya. Reuni itu kan lazimnya ya, reuni itu ya biasanya ya tahun lulusan ya, gitu kan. Jadi kan kalau reunian itu tahun angkatan atau tahun masuk, berarti yang nggak lulus juga ikutan reunian dong ya. Nah ini kalau misalnya adalah tahun 80 ini tahun kelulusan ya, berarti Pak Jokowi ya atau Pak Mulyono ini masuk UGM-nya tahun 75 dong ya. Bingung kan? Ayo. Terus udah gitu mereka ini datang rombongan ya, naik elok. Janjian nih ya, ketemuan ya, barengan yuk katanya. Kumpul di rumahnya Mulyono, habis itu berangkat bareng gitu ya. Bukannya reunian itu lazimnya kan ya berangkat masing-masing ya, bawa kendaraan sendiri-sendiri gitu loh ya. Dan biasanya yang namanya reunian itu timing yang tepat itu ya setelah Hari Raya Idul Fitri ya. Ya karena liburan panjang, jadi timingnya sangat tepat ya, rata-rata setelah Hari Raya Idul Fitri ya, sekalian silaturahmi juga gitu kan, saling memaafkan gitu kan. Dan yang lebih gokil lagi ada yang namanya Mukidi ya. Siapa sih itu tuh yang katanya sih ternyata itu adalah calo angkot ya di terminal katanya. Siapa sih? Wakidi katanya ya. Gokil kan. Lanjutkan Mulyono ya. Dramanya, sinetronnya ya. Lumayan buat hiburannya. Gue udah di titik capek ngomongin drama ijazah Jokowi. Ada yang lebih penting. Lo tau nggak? Bahwa Presiden ke-7 Joko Widodo harusnya bisa diadili dan dipenjara lebih berat dibanding Tom Lembong.
kalau menggunakan logika hakim pada vonis pidana Tom Lembong. 1. Tom Lembong dipenjara karena mengedepankan ekonomi kapitalis. Wes, Joko Widodo ini jagonya bos. Mukanya boleh wong deso. Ekonomi kapitalis mentok. Hak guna usaha untuk IKN. Dia buat 190 tahun lamanya. Undang-undang Cipta Kerja dibuat sangat pro pada investor, bukan pada buruh. Belum lagi case kayak pagar laut, case kayak proyek strategis nasional, bahkan terakhir ngomongin soal Raja Ampat, itu juga banyak produk hasil Jokowi yang kita tahu menguntungkannya bukan rakyat. Menguntungkan adalah kapital, oligark, pemodal-pemodal besar. Ini belum ngomongin hutang Indonesia kepada luar negeri yang begitu besar, belum ngomongin deforestasi yang besar-besaran, dan juga industri ekstraktif di zaman Jokowi yang gila-gilaan. Kedua, Tom Lembong dipenjara karena dianggap memperkaya orang lain walaupun dia nggak terima duit. Jokowi ini juga jagonya bos. Bukan hanya harta kekayaan dia yang naik, bukan hanya harta kekayaan anak-anak dia yang naik, tapi harta kekayaan menteri-menterinya pun ikut pada naik. Ini belum ngomongin soal harta kekayaan oligark dan juga para investor besar yang kemudian dikasih karpet merah di era Jokowi. Kurang apa Jokowi ini memperkaya orang? Luar biasa, sangat mulia Pak Jokowi ini ya. Ketiga, Tom Lembong juga dipenjara walaupun gak ada mens rea, gak ada niat jahat. Kita sama-sama tahu, Jokowi ini jagonya cuci tangan. Jagonya bilang, yo ndak tahu kok, tanya saya. Cara dia menggunakan bansos terbesar di Republik ini itu saat Pilpres 2024. Cara dia dalam mengacak-ngacak konstitusi untuk anaknya bisa maju jadi cawapres, bahkan sekarang jadi wapres. Memang mungkin nggak ada niat jahat, tapi niatnya adalah Asian value, kasih sayang seorang ayah kepada anaknya. Walaupun ujungnya harus mengacak-ngacak konstitusi, itu nggak ada niat jahat, tapi harusnya resikonya juga di penjara. Nggak ada urusan mau dia mantan presiden, mau dia mantan bukan presiden, mau dia mantan jenderal dan lain-lain. Jadi nggak ada urusannya, anggap Kang Iki di posisi yang percaya. Jadi yang dikritiknya adalah ketika reunian dan semua seragam memakai baju biru, intinya temanya itu seperti itu. Dan kenapa hanya Bapak Jokowi saja yang memakai baju putih? Kenapa tidak ikut-ikutan biru? Nggak ada urusan dengan mantan presiden, mestinya sama. Mestinya sama. Di sini artinya Anda membedakan kedudukan. Jadi buat yang dengar aja, coba berusaha di posisi yang percaya soal ijazahnya. Nah, lalu soalnya apa? Ketika berpikir dengan akal sehat, reunian kok beda sendiri, wahai Bapak Jokowi. Nah, ketika Jokowi ini berbeda, ada apa? Kenapa memakai baju putih di kumpulan yang warna biru? Kenapa tidak ikut-ikutan biru? Apakah Anda merendahkan? Artinya apakah Anda tidak mau yang namanya selevel dengan teman-teman seangkatan Anda? Kenapa Anda hanya atau ingin beda sendiri, tampil celing putih sendiri? Itu yang dikritiknya. Jadi nggak ada urusan soal mantan presiden dan bukan presiden, mantan siapalah. Masalahnya ini adalah yang namanya saling menghargai. Kenapa Anda tidak menghargai? Apakah begitu tinggi high class-nya? Atau apakah ada sesuatu? Nah, ini aja yang kritiknya. Maka akal sehat berpikir, kok seperti itu cara main pikirannya. Artinya balik lagi, yang tadinya ingin percaya, tidak mau percaya. Makanya ijazah ini terus diulur-ulur, terus dipersulit. Maka orang Islam menjawab adalah, kalau bisa dipermudah urusannya, kenapa dipersulit? Jadi orang Islam itu karakternya mempermudah. Cukup tunjukkan, asli, bangga. Sudah, tidak ada kata-kata yang lain. Itu dia dari Kang Iki. Mengapa itu dipersulit? Permudah, orang Islam itu mempermudah. Itu dia. Wassalam. Justru pelapor lah harus yang membawa ijazah asli itu. Siapa yang mendalilkan, dia harus buktikan. Itu kan ini maaf Pak Alfons, analogi. Saya ingin wanti-wanti sejak pagi-pagi ini. Pak Alfons sudah menyatakan dua hal yang kita selalu agak sulit diterima nalar. Satu, tentang penanganan laporan Joko Widodo justru di Subdit Keamanan Negara. Boleh di mana saja. Bapak katakan boleh di mana saja. Itu agak di Harda, Tahbang, Kamnek boleh. Ranmor boleh juga, Pak. Boleh saja. Kalau memang padat pekerjaan. Oke, itu satu. Yang kedua, Bapak mengatakan, jadi pelaporlah yang harus membawa ijazah asli itu. Karena dia bilang bahwa ini palsu. Selama si pelapor tidak membawa ijazah asli palsu, tidak membawa, sampai saya sendiri kacau nih mengucapkan kalimat ini. Ketika pelapor tidak membawa ijazah asli, maka apa yang mau diperiksa? You bawa fotokopi. Jadi saya memeriksa, ini fotokopi asli ini. Ya kalau ini fotokopi. Bukan dokumen surat, bukti surat. Jam kapan Pak Alfons? Ketika pelapor datang ke sentra pelayanan masyarakat dan tidak membawa ijazah asli Jokowi, yang tidak bisa menunjukkan, maka saat itu apa yang harus dilakukan oleh istirahatkan? Istirahatkan maksudnya? Istirahat, jadi terima saja, bikin sehubungan dengan laporan saudara dan sebagainya, tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti,
maka tidak bisa dilanjutkan. Tidak bisa dilanjutkan. Tidak bisa dilanjutkan. Apa yang mau kita buktikan fotokopi ini? Karena kita, oh iya, sekarang kan sudah juga ada narasi bahwa ijazah aslinya dibuat di pasar bisa, gitu. Bisa terjadi. Karena apa? Kalau semua seperti ini bisa kita akui sebagai laporan-pelaporan yang masuk ini, begitu bertubi-tubi. Pak Alfons, tidakkah respon seandainya nih ya, seandainya Polri merespon sebagaimana yang Pak Alfons katakan barusan, mengistirahatkan lalu tidak menindaklanjuti itu, ya. Tidakkah itu mencabik-cabik satu rasa ingin tahu masyarakat, yang kedua menghina-hinakan kebutuhan masyarakat bahwa pemimpin ini harus punya standar moralitas yang tinggi, integritas yang terpercaya, kualitas yang mumpuni. Karena begini, orang melapor itu kan ada hal yang dilanggar ya, aturan undang-undang dilanggar. Ini kan yang dilapor itu apa sih? Nah, tuh Mas Roy, ya jelas ternyata Mas Roy lah yang ibaratnya yang harus justru menunjukkan ijazah asli Jokowi agar bisa ditindaklanjuti oleh kepolisian. Lah kan itu kan kalau kata Sri Mulat, hal yang mustahil, ya kan? Yang dikasih ijazah itu siapa? Di situ. Orang bentar, apa? Saya ikuti dulu penelitian. Oke, yang dikasih ijazah itu siapa? Kan yang juga nggak mungkin. Misalnya ijazah saya yang terbukti jelas asli. Kemudian saya kasih orang lain, tolong orang lain laporin saya ijazah saya palsu. Itu kan logika Sri Mulat. Ya nggak mungkin. Kalau kita melihat ijazah seseorang yang kita curigai itu, ini sepertinya nggak yakin gitu. Kenapa? Karena ijazah saya nggak kayak gitu. Kami lapor gitu loh. Kenapa yang lapor TPUA? Bukan, saya pun sebenarnya bisa lapor. Karena saya bisa menggunakan Pak Alfons. Saya bisa menggunakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Nomor 14 tahun 2008. Tapi kan Jokowi bukan lagi pejabat negara. Salah. Salah. Gini, dia menggunakan ijazah itu pejabat negara kan. Dan saya sekaligus mengkoreksi pandangan hukum dari yang tim yang katanya sudah baca. Oh, ada yang reunian kemarin. Begini kan keren. Tinggal nunjukin ijazah, kelar ini permasalahan ijazah palsu. Ada, tapi kok ya si bapaknya beda sendiri ya bajunya ya. Yang lain pada seragam, pakai ID card, si bapaknya enggak. Ya mungkin karena si bapaknya tamu istimewa ini. Wajar lah, kan mantan orang nomor 1 di Indonesia. Kebetulan pas di reunian katanya jadi salah satu yang beri sambutan. Kesempatan juga si bapaknya katanya sambil curhat masalah ijazah. Ada reunian kok malah bahas ijazah ya. Ini reunian dadakan apa kebetulan ini? Lagi hangat-hangatnya masalah polemik ijazah. Nggak ngerti juga, yang penting judulnya reunian. Reunian yang ke-45. Angkatan 80 lulus 85, 2025 kurang 85. Seharusnya kan 40. Kenapa 45 ya? Apa saya yang salah paham ini? Udah terserah lah, yang penting judulnya reunian. Lagian ngapain lah permasalahan ijazah palsu ini dilama-lamakan. Tinggal tunjukkan ijazahnya kan selesai nih Pak. Rismon DKK juga udah kejawab sudah rasa penasarannya. Rakyat juga. Saya juga bosen gitu loh Pak ngeliat berita masalah ijazah palsu aja. Janganlah Pak dipelihara lama-lama. Kalau untuk menjadi pusat perhatian trending topik nggak mestilah Pak ijazah ini yang dipertahankan. Beberapa omongan Bapak yang bertolak belakang itu sudah cukup untuk menjaga Bapak tetap trending topik. Seumur-umur belum pernah saya temukan reuni alumni menggunakan baju seragam. Kesannya kayak di setting. Yang kedua, tidak ada orang reuni menggunakan ID card atau kartu pengenal. Artinya apa? Di antara mereka yang datang reuni tidak saling mengenal. Masa satu universitas, satu jurusan tidak saling mengenal? Makanya di dalam pikiran saya, reuni ini bukan alumni, tapi hanya perkumpulan orang-orang yang gak punya ijazah. Saya berstatement demikian, tentu ada alasan. Alasan yang pertama, reuni itu mereka sebut reuni yang ke-45 dari angkatan tahun 1980 dan diwisuda di tahun 1985.
Biasanya kegiatan reuni dilakukan setiap tahun setelah lulus. Sedangkan Pak Jokowi dan teman-temannya itu mengaku lulusan tahun 1985. Pertanyaannya, bisakah reuni yang ke-45 dilakukan di tahun 2025? 1985 ditambah 45 sama dengan 2030, bukan 2025. Seharusnya reuni yang ke-45 dilakukan nanti di tahun 2030, bukan sekarang. Dan alasan yang kedua, ada salah seorang alumni bernama Mulyono. Ditanya sama wartawan, jurusannya apa? Dia bilang tidak ada jurusan. Masa iya orang kuliah tidak punya jurusan? Dan yang lebih menohok, dia mengaku Fakultas Kehutanan, jurusan Ekonomi Manajemen. Sedangkan pihak UGM sendiri mengatakan bahwa jurusan itu tidak pernah ada di UGM. Gimana? Pernah satu kelas, Pak. Kelas satu. Jadi satu angkatan dulu kan nggak ada kelas, jadi masuknya bareng tahun 80. Jurusannya apa dulu, Pak? Dulu tidak ada jurusan. Kalau Mulyono sendiri jurusannya apa? Saya Fakultas Kehutanan, cuma skripsinya saya ngambil bidang ekonomi manajemen. Jadi tidak ada jurusan. Kemarin kalian bilang residu politik karena tidak terima kalah politik. Sekarang kalian bilang warna merah, warna biru yang memfitnah. Apa yang tepat kata-kata yang disampaikan kepada kalian ini cocoknya? Memang kalian itu jahanam, haram jadah, bujang inam. Semua sama kalian. Kalian yang tukang bohong, sekarang kalian tuduh sana, tuduh sini. Kalian itu merasa paling benar. Padahal kalian selalu melakukan flying victim. Kalian pikir orang dan masyarakat ini otaknya tidak jalan, tidak rasional seperti kalian. Kalau jilat itu, sekali dua kali jilat bolehlah. Jangan kilat-kilat kali kalian menjilat pantatnya. Paham kalian? Sekarang semua mau kalian adu domba. Yang tukang adu domba itu kalian. Yang bikin gaduh itu kalian. Dengar itu. Masyarakat ini nggak bodoh, karena sama kalian ini udah nggak perlu lagi kita bicara logika, bicara rasional. Kalian merasa paling benar. Sama kalian ini, semua ternak-ternaknya sama aja. Memang kalian ini manusia-manusia yang nggak bisa apa ya, aduh, ampun lah, ampun. Baru sekali ini di dalam hidup saya, ada kelompok yang selalu memfitnah dan memutarbalikkan fakta. Kelompok kalian ini, memang sebenarnya kalian ini yang tukang bikin gaduh negara ini. Paham kalian?